Gubernur, saya akan mempermudah investor-investor masuk ke dalam ke Kalimantan Selatan untuk membangun tenaga listrik, tetapi saya tidak mau seperti yang ada kemarin sudah itu adalah buatan dari Cina, tapi saya mau bagusnya orisinal dari Jepang. Nah, paling tidak dari Jepang. Kalau kita membuat yang lebih bagus, insya Allah akan mematikan lagi listrik yang ada di Kalimantan Selatan ini. Insya Allah kami akan mengusulkan itu nanti kalau seandainya saya menjadi gubernur. Karena saat ini investor banyak yang ingin masuk ke Kalimantan Selatan kemungkinan, tetapi mudah-mudahan dengan adanya program Jokowi untuk mempermudah perizinan yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan juga kita akan membuat tenaga listrik yang memadai untuk mencukupi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Itu mungkin yang kami akan laksanakan. Terima kasih. Bapak masih memiliki waktu 18 detik. Cukup. Kesempatan kedua, saya silakan kepada calon dengan nomor urut 1, Bapak Dr. Haji M. Jairullah Asar, untuk mengambil satu gulungan dari 2 gulungan yang tersisa. Pundrat lagi. Pertanyaan nomor 2 sepertinya berurut. Ada persoalan di Kalimantan Selatan, yaitu proses pembentukan perda. Pada umumnya merupakan tindak lanjut dari perundangan yang lebih tinggi. Sementara materi perda dapat pula berisikan keterkaitan dengan lokalitas khas daerah dan otonomi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi harus kreatif melahirkan perda-perda yang dapat mengayomi lokalitas khas daerah dan otonomi daerah. Ketika Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, rancangan perda seperti apa yang akan Bapak inisiasi untuk melindungi lokalitas khas daerah dan otonomi daerah tersebut? Waktu Bapak 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama, tentu sebagai gubernur adalah wakil pemerintah pusat sekaligus juga pemerintah daerah. Ini pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi rujukan kita hari ini ada Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 2014. Ada kewenangan-kewenangan yang sedemikian rupa dimiliki gubernur, sehingga ini memungkinkan koordinasi dengan kabupaten kota Kalimantan Selatan bisa sedemikian intens. Kenapa? Karena persoalan yang akan kita olah yang kemudian itu membutuhkan peraturan untuk kepentingan masyarakat, tentu harus melingkup kepentingan Kalimantan Selatan. Jadi apa yang diputuskan, yang dilakukan oleh provinsi tentu harus juga memberikan makna kepentingan kepada daerah kabupaten kota, di samping tentunya dengan pusat. Oleh sebab itu menurut kami, peraturan daerah ke depan itu oleh gubernur menjadi sangat strategis karena adanya kewenangan ini. Nah, persoalan-persoalan yang ada di daerah tentu akan kita diskusikan kepada semua elemen, semua stakeholder, apa yang harus kita lakukan bersama, sehingga kemudian gubernur ketika membuat, pemerintah provinsi ketika membuat perda bersama DPR, diharapkan ini memang bisa diterima oleh semua pihak, kabupaten kota. Misalnya saja kita bicara tentang kemiskinan. Hari ini kemiskinan di Kalsel katakanlah ada tidak kurang 198.000, tapi garis kemiskinannya hanya di 11.000. Lalu pertanyaannya, apakah 11.000 wajar atau pantas bagi masyarakat di Kalimantan Selatan? Oleh sebab itu kita tentu harus melakukan komunikasi, dialog, bupati, wali kota maupun masyarakat Kalimantan Selatan, karena menangani kemiskinan tidak bisa hanya gubernur, tidak bisa juga hanya bupati, wali kota, harus ada mainstream yang sama. Sehingga kemudian kita, karena visi misi kami adalah lebih baik dan berkah, adalah bahwa kedepannya bukan persoalan kebutuhan minimal, tetapi kebutuhan kualitas minimal. Jadi paling tidak sama dengan BPS, sama dengan standar nasional 20.000 atau dunia $2 gitu, sehingga kemudian masyarakat insya Allah akan bisa terbangun kehidupannya. Oleh sebab itu memang yang sangat dibutuhkan dan pola ke depan, apapun yang kita lakukan termasuk membuat perda,
adalah keterbukaan, komunikasi. Ini yang menurut kami selama ini buntu. Ya. Masyarakat tidak tahu bahwa hari ini orang miskin di Kalsel banyak ya. Masyarakat juga tidak tahu bahwa hari ini kita sebenarnya tingkat kualitas kita di posisi yang bawah, 25, 26, 27. Masyarakat juga tidak tahu bahwa garis kemiskinan Kalsel hari ini katakanlah 11.000. Pantas tidak 11.000? Nah ini yang tentunya harus kita rubah. Oleh sebab itu menurut kami sekali lagi kewenangan gubernur ke depan memberikan peluang yang sangat strategis bersama bupati wali kota untuk membuat peraturan-peraturan yang insya Allah ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat akan datang. Ya, makasih. Selanjutnya, kesempatan ketiga, saya silakan calon dengan nomor urut 2 untuk mengambil satu gulungan pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 3. Kalimantan Selatan semakin ke depan memposisikan daerah sebagai tujuan migrasi atau perpindahan penduduk. Tentu saja migrasi ke Kalimantan Selatan menjadi modal pembangunan dan tantangan pembangunan. Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 sebagai integrasi penerapan sistem perdagangan bebas. Dalam konteks tersebut, jika Bapak terpilih menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, kebijakan apa yang tepat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dengan berpijak pada kultur lokal Kalimantan Selatan? Waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN ini sungguh sudah tidak bisa kita tolak lagi. Inilah dampak dari pengaruh globalisasi secara totalitas, di mana masyarakat ekonomi ASEAN suka tidak suka harus kita hadapi, baik itu perdagangan maupun jasa yang nanti akan menjadi istilahnya itu mempengaruhi terhadap kemampuan daerah kita sendiri. Nah, dalam kerangka ini, kalau Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasangan Paman Birin Wan Rudi Resnawan, insya Allah kita akan melakukan atau mengambil langkah-langkah. Paling tidak kita akan membangun perekonomian kreatif, ya, perekonomian kreatif, yang mana produk-produk unggulan yang ada di Banua kita atau di Provinsi Kalimantan Selatan ini benar-benar mempunyai standar. Standarnya tidak hanya standar nasional, tapi juga berstandar internasional. Karena kita yakin apabila produk daerah kita yang menjadi kebanggaan Banua kita Kalimantan Selatan ini, kita harapkan dapat mampu bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar, ya. Selain itu, kita tentunya akan memfilterisasi ya, produk-produk mana yang masuk ke wilayah kita yang benar-benar dapat dikonsumsi, tentunya tidak membawa penyakit atau mudarat buat masyarakat kita yang mengkonsumsinya. Kan banyak produk-produk luar negeri, misalnya katakan seperti Coco de Conet apa gitu ya, yang terbuat itu kadang-kadang bisa diproduksi dari luar negeri, tapi benarkah sudah itu sehat untuk kita konsumsi? Nah, ini kita tentu nanti akan bekerja sama dengan Balai POM untuk benar-benar mengawasi produk-produk yang datang dari luar. Nah, tentu saja selain produk yang kita tingkatkan kualitasnya, kita berharap juga kualitas sumber daya manusia kita sendiri harus, suka tidak suka, harus kita tingkatkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga calon
Gubernur Kalimantan Selatan. Hanya apa yang disampaikan tadi oleh calon nomor 1, yaitu tentang tadi tidak ada disebutkan bagaimana untuk menanggulangi kemiskinan. Karena tadi 11.000 pantaskah umpamanya Kalimantan Selatan itu menghadapi kemiskinan. Bagaimana caranya untuk mengatasi supaya kemiskinan itu bisa diatasi di Kalimantan Selatan? Silakan. Waktu Bapak masih ada 27 detik. Itu aja. Cukup? Saya silahkan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan calon dengan nomor urut 3. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih sahabat saya Pak Muhyiddin. Kita bicara kemiskinan berarti bicara indikator kesejahteraan. Dan ini persoalan yang memang sangat serius di Kalimantan Selatan. Nah, saya selalu mengulang-ulang ini, lalu bagaimana mengatasinya? Nah, oleh sebab itu kami punya konsep bahwa yang pertama harus ada keterbukaan pemerintahnya. Hari ini masyarakat tidak tahu sebenarnya berapa sih poverty, kemiskinan, garis kemiskinan di Kalsel. 11.000 bisa dianggap tidak miskin kan jadi masalah. Nah, oleh sebab itu menurut kami kita ikutlah standar nasional 20.000 gitu. Kenapa? Karena ini akan mampu memberikan perhatian, dan pembangunan ini harus melibatkan masyarakat dan pemerintah, tidak bisa tidak. Kemudian yang kedua, kita harus membangun sinergi dengan kabupaten kota. Kabupaten kota ini harus terlibat, dan kita harus punya visi. Ya mungkin gerakannya berbeda, tapi kita punya ya kesamaan. Oleh sebab itu kita harus mulai dengan data. Berapa mereka yang membutuhkan perhatian khusus, dalam tanda petik tidak bisa diberi pancing, harus langsung. Ini klasternya memang tidak bisa apa-apa, memang sangat miskin, karena sangat banyak. Di Banjarmasin ini ada 259 langganan kami yang mereka itu lumpuh, buta, tidak punya pekerjaan. Bagaimana? Nah, lalu mereka-mereka yang mungkin bisa bekerja tidak punya pekerjaan, inilah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan solusi. Dan menurut kami memang ini adalah sesuatu yang sangat indah, dan salah satu solusi yang baik adalah dengan kita membangunkan UMKM ya, termasuk juga dengan koperasi. Jadi satu model di Jawa itu ada daerah yang membangun pabrik sambal dengan memberikan kepada masyarakat setiap rumah tangga 1 bibit lombok, pohon lombok yang kayak pohon cemara. 1 minggu dapat 10 kilo, 100.000 1 kilo 1 juta, sehingga dapat 4 juta dibagi dengan investor, rata-rata masyarakat dapat sekitar 2 juta. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya kembali kepada calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaannya kepada calon nomor urut 2. Tadi Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mohon maaf, tidak diberi tanggapan ya? Tidak. Waduh. Terima kasih. Baiklah, kepada desanak saya ini, yaitu seputaran yang ditanyakan oleh moderator tadi, yaitu bagaimana untuk meningkatkan produk-produk unggulan di daerah. Tadi kan sudah disebutkan itu makanan, minuman, selain itu apa gitu. Silakan. Waktu Bapak masih ada 36 detik. Cukup. Cukup. Yang penting ini gini. Jangan seperti yang tadi, ini kan untuk mengatasi sesuatu itu harus disesuaikan dengan kenyataan gitu. Cukup? Kira-kira apa? Saya silahkan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi dikatakan bahwa kita meningkatkan produk, tentu saja produk yang berbasis lokal ya. Nah, tentu saja kita banyak loh menemui di lapangan produk lokal kita yang masih katakanlah ini menjadi pekerjaan mereka sehari-hari, tapi karena istilahnya itu mereka mandiri dengan sendiri dan masih kurang wawasannya terhadap produk yang mereka bikin sendiri, sehingganya masih belum bisa terangkat, belum bisa bersaing pada tatanan tingkat nasional, apalagi pada tingkat internasional. Kita salah satu contoh kemarin
mengunjungi masyarakat kita yang sedang bikin tikar purun, ya, tikar purun itu di daerah Kelampaian masuk ke dalam sana. Mereka setiap hari walaupun sudah bahan bakunya sudah cukup agak sulit, tapi mereka berusaha keras untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Bahan baku itu setelah mereka dapatkan, mereka bikin sungguh sangat sederhana sekali dengan cara ditumbuk dan terus ditumbuk, kemudian sesuai keterampilan mereka akhirnya bahan baku tadi bisa menjadi bahan jadi. Tapi ini belum bisa kita katakanlah kita pasarkan kepada tingkat kita kirim ke Jakarta misalnya, masih kalah bersaing. Nah, inilah kita ingin kualitas produk kita itu akan kita lakukan pembinaan yang komprehensif ya kepada pengrajin-pengrajin kita, biar mereka selain menghasilkan produk yang bagus tapi bisa lebih mensejahterakan masyarakat sendiri. Kita berikan aplaus kepada ketiga calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, berikutnya kesempatan saya berikan kepada calon dengan nomor urut 1 harusnya ada tanggapan untuk memberikan pertanyaan kepada calon dengan nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, Pak Sabirin, secara historis di abad ke-18 Kalsel pernah menjadi unggulan maritim ya. Lalu waktu itu pemerintah itu memanfaatkan posisi strategi geopolitik ya, di saat itu. Lalu di arus pusar Surabaya, Jawa gitu, Indonesia Timur, sehingga kemudian pada waktu itu Kalsel bisa menjadi luar biasa di Indonesia. Pertanyaannya buat Pak Sabirin, kira-kira apa yang harus dilakukan hari ini agar kita bisa mengulang kembali sejarah bahwa kejayaan Kalsel harus kembali, tidak seperti sekarang yang kita terus saja terpuruk. Nah, ini saya kira pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada 14 detik. Saya jika cukup. Oke, silahkan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaannya sungguh sangat menarik sekali ya. Ini pertanyaan yang sungguh sangat cerdas dan realistis. Tapi saya ingat kalau apa yang disampaikan Pak Jarod tadi dengan sebuah lagu, nenek moyangku orang pelaut. Nah, ini lagu ini hampir tidak sering kita dengar lagi ya. Maksudnya begitu luar biasanya wilayah kita Kalimantan Selatan ini yang tidak hanya terdiri dari daratan saja, tapi terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut, yang dimana laut kita itu sendiri mempunyai apa istilahnya itu menghasilkan produk-produk katakanlah seperti ikan begitu ya. Artinya laut-laut kita ini sungguh sangat kaya sekali ya. Hanya saja ini sudahkah, yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah bisa kita garap sedemikian rupa sehingga kita bisa mampu menghasilkan menangkap ikan sebanyak-banyaknya, kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita Kalimantan Selatan, atau bahkan kita bisa mengirim ke wilayah lain. Nah, tentu saja dalam kerangka hal ini kita akan perhatikan pertama infrastrukturnya ya, infrastruktur yang mendukung masyarakat nelayan kita yang ada di pesisir kabupaten kota seperti Kota Baru misalnya, Tanah Bumbu misalnya, Plehari, itu mereka sungguh sangat memerlukan seperti perahunya ya, mesinnya. Kadang-kadang mereka kalah bersaing ya dengan penangkap ikan lain ya. Nah, kemudian tentu saja selain daripada infrastruktur yang dibutuhkan oleh nelayan kita, tentu saja kita akan lebih menambah ilmu pengetahuan dari nelayan kita itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin. Ya,
Tidak salah APBD Kalsel itu lumayan ya. Hari ini 5,7 triliun Pak Rudi Setiawan ya. Pertanyaan saya sama nih pertanyaannya. Kira-kira dengan IPM kita yang rendah, yang 10 tahun terakhir ini sama keadaannya zaman 10 tahun terakhir di Kalimantan Tengah. Kira-kira gimana meningkatkan dengan APBD seperti ini dan juga sekaligus ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu masih ada 27 detik. Ya, biar dikit Cukup? aja pertanyaannya. Ya. Silakan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Terima kasih. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sedikit aja. Yang penting kita ini sumber daya alamnya banyak. Ya kan? Kita sumber daya alam tadi yang saya katakan tadi, yang pertama tadi, kita ini seluruhnya memberikan masukan kepada pusat itu terlalu banyak dan kembalinya sedikit. Kita mengharap yang akan datang dengan elemen masyarakat yang ada di sini, bagaimana caranya sumber daya alam ini kita manfaatkan dari daerah kita sendiri. Jadi untuk meningkatkan segala sesuatunya, apabila yang orang menambang yang ada ini, kalau itu bisa memberikan masukan kepada divisa kita, insya Allah APBD kita bertambah baik, insya Allah itu. Cukup. Masih ada waktu 1 menit 3 detik. Cukup aja. Cukup? Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk 3 calon gubernur Kalimantan Selatan. Berikutnya, saya berikan kesempatan kepada calon dengan nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Jarullah yang kita hormati. Seperti kita ketahui bahwa dari beberapa kali kita mendengar Pak Jarullah sering menyebutkan bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita pada posisi yang boleh dikatakan menurut beliau ya, kurang bagus lah, ya kan? Nah, kita kepingin tahu IPM pada tingkat tatanan Provinsi Kalimantan Selatan ini didapatkan dari mana? Apakah dari kabupaten kota yang dikumpul? Waktu habis. Mari kita dengarkan jawaban dari calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit. Ya, terima kasih. Dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Sabirin. Pertama itu bukan saya ya yang mengatakan, itu hasil survei, riset ilmiah yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan IPM ini adalah sebuah standar kualitas derajat manusia yang memang sudah menjadi indikator yang berlaku di dunia dan di Indonesia. Nama asalnya itu Human Development Index. Nah, kalau ditanya dari mana, ya tentu ini kerjasama atau kerja bersama seluruh masyarakat Kalsel dan pemerintah daerah. Memang ada persoalan menurut saya ya, bahwa kelemahan kita, kalau tahun 2000 kita punya angka derajat manusia di posisi 7, Kalteng 27, hari ini Kalteng nomor 7 kita 27, ini kan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Ada apa? Jadi mungkin pertanyaan kita, seberapa jauh sih pemerintah selama ini melakukan ya katakanlah penataan pemerintahan? Nah, memang bisa dijawab, ada masalah. Hari ini sebelum keluarnya Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014 itu memang komunikasi yang dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota memang agak terkendala gitu. Kalau hari ini tidak masalah karena dalam Undang-Undang MD 3 itu memang sangat luar biasa tuh komunikasi yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur. Nah, menurut saya memang selalu mengangkat soal IPM karena inilah persoalan masyarakat kita.
3 hari yang lalu ada seorang ibu ketika saya makan di kaki 5 mau membeli lontong sayur 5.000 tidak bisa. Kata penjualnya ini 15.000 minimal. Dia bilang saya punya orang tua yang sakit di Gambut. Boleh nggak beli 5.000? Nggak bisa katanya. Jadi ada warga kita yang untuk membeli lontong sayur 15.000 tidak bisa. Ini masalah kita di Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu pertanyaan Pak Sabir menurut saya memang menjadi sangat mendasar. Persoalannya ini adalah riset yang dilakukan secara ilmiah. Jadi memang betul. Silahkan Bapak calon dengan nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalimantan Selatan dalam program unggulan kita, salah satunya adalah menjadikan daerah kita menjadi destinasi wisata. Yang saya maksud di sini kunjungan wisata. Kita sungguh sangat konsen sekali karena keberagaman kebudayaan kita dan istilahnya wilayah kita yang sungguh sangat luar biasa. Kita kepengen wilayah kita ini menjadi kunjungan wisata terbanyak. Kalau bisa dari, nggak usah jauh-jauh, dari Kalteng saja misalnya, karena wilayah kita yang bagus. Pertanyaannya adalah apa hakiki Bapak bikin Waktu habis. Waduh. Bikin ini Pak, maksudnya bikin bekantan gitu. Maaf, Ya, paham ya? Terima kasih, paham aja sudah. Langsung saja kita dengarkan jawaban dari Paham. calon dengan nomor urut 3. Paham dan mengerti. Mohon maaf kepada seluruh hadirin. Terima kasih. Mohon maaf kepada seluruh hadirin agar bisa tenang, agar kita bisa melanjutkan debat pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali kepada hadirin agar bisa mengontrol diri. Baiklah, langsung saja kita dengarkan jawaban dari calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan wisata masuk ke Kalimantan Selatan, ini sudah kami berikan sewaktu kami jadi wali kota Banjarmasin. Ini yaitu pasar terapung buatan. Ini insya Allah kami akan memperdayakan lagi seluruh yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di Loksado. Itu harus kita berikan kepada travel-travel yang ada, bagaimana mengemas supaya umpamanya orang datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan 1-2 hari orang bisa menikmati ke pasar terapung dan ke Loksado. Ada lagi kita harus Martapura, seperti permata-permata yang ada di Martapura, ini berkunjung ke Martapura dan juga Sember di Kota Baru itu apa tuh, Sember Gelap. Nah, ini harus kita perdayakan, harus kita promosikan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, kalau perlu di mancanegara. Hadirin yang berbahagia, kita telah melalui segmen 3 dalam tahap pertama debat malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen 4, yaitu penayangan visual berita. Perluasan Bandara Samsudin Nur menjadi bandara internasional hingga kini belum juga dilakukan pembangunannya. Padahal groundbreaking Bandara Samsudin Nur tersebut sudah dilakukan Yusuf Kala beberapa waktu lalu untuk menandai dimulainya pembangunan bandara internasional itu. Hal ini disampaikan anggota DPD RI asal Banua, Abdurrahman Bahasim, usai mengikuti rapat konsolidasi anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemangku kepentingan di daerah pemilihan. Dihadiri Wakil Ketua DPD RI Kanjeng Ratu Hemas di Hotel Novotel Banjarbaru. Tentu saja ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi kami anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar ini bisa terus dikawal dan betul-betul dapat terlaksana. Abdurrahman juga menyayangkan jika dana perluasan Bandara Samsudin Nur ini sampai dialihkan pemerintah pusat ke daerah lain.
Rismana Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Bandara sangat penting bagi infrastruktur perhubungan. Bandara juga menjadi kebutuhan primer masyarakat modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat. Tetapi hak-hak masyarakat lokal terkait dengan perluasan bandara tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Groundbreaking Bandara Samsudin Nur telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, sampai hari ini belum dilanjutkan. Seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, bagaimana Bapak memastikan dan mensinkronkan